Oke, ketemu lagi sama gua Hendra di KDI Kelas Drum Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngebahas. Nah, ini banyak nih. Ini banyak di request ya oleh beberapa teman yang baru kenal juga, beberapa murid juga di medsos ya. Beberapa teman-teman yang kenal yaitu minta diajarin Ghost Note. Ya, jadi banyak yang wah itu Ghost Note-nya penuh banget, wah ini itu segala macam gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya Ghost Note. Oke? Nah, Ghost Note itu sebenarnya apa sih? Kok ghost, kok hantu gitu ya? Itu istilahnya kan terjemahannya kan hantu gitu ya. Jadi kalau gua mau bikin lucu itu hantu itu kan makhluk halus gitu ya. No, no, just intermezzo. Tapi maksudnya supaya teman-teman ngerti, maksudnya Ghost Note itu apa? Ghost Note itu kan makhluk halus. Jadi Ghost Note itu makhluk halus. Ghost itu kan makhluk halus, termasuk makhluk halus ya kita kalau di Indonesia disebutnya ya. Nah, kalau Ghost Note ini jadi note yang dimainkan secara halus gitu. Lucu juga ya istilahnya ya. Jadi Ghost Notes gitu. Atau ada juga yang sebutnya di luar negeri itu Grace Note gitu ya. Tapi gue lebih lebih cocok dengan Ghost Note gitu ya karena makhluk halus. Jadi note yang dimainkan secara halus gitu. Nah, maksudnya apa tuh secara halus? Dia mainnya pelan sebenarnya gitu. Jadi suaranya lebih kecil gitu ya, lebih lebih sayup-sayup gitu ya. Nah biasanya itu adanya di snare gitu. Walaupun kadang-kadang kita juga mainin tom itu kan juga nggak harus kencang ya. Nah itu ada yang namanya ghost note juga gitu. Tapi biasanya kita latih tuh di snare gitu ya. Nah kalau saya pribadi ini menjawab pertanyaan teman-teman yang request ya. Jadi ghost note itu dimainkan pelan. Jadi ada satu momen saya ngambil kesimpulan bahwa ya udah gua latih semua rudiment dengan ghost note gitu. Karena kalau kita main langsung dengan aksen, nah ini ghost note ini berhubungannya dengan aksen gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya kalau aksen itu tandanya yang seperti gini gitu ya. Nah kalau ghost note itu di snare itu dikasih kurung gitu ya, dalam kurung gitu note-nya. Nah itu dimainkan dengan secara halus atau pelan, lebih pelan dari yang lain. Nah kalau kita belajar dengan aksen langsung biasanya teman-teman akan ke bawah deh, nantinya kencang semua gitu ya. Contohnya misalnya single paradiddle deh ya, right left right right left right left left ya. Jadi waktu aksen dan ghost note, tapi biasanya murid-murid itu akan langsung mengalami kesulitan, yaitu dengan mainnya semuanya sama aja. Harusnya kan? Jadi benar-benar dia paling nggak tuh 2 cm gitu ya, 3 cm. Gitu ya. Gitu. Nah, makanya waktu itu gue menemukan buat gue sendiri, yaitu apa istilahnya menggunakan mencari solusi, yaitu gue mainin semuanya ghost note aja gitu. Jadi gue nggak pusing dulu tentang aksen. Jadi semuanya mainin dengan pelan. Jadi sebenarnya ghost note-nya itu benar-benar kita effortless ya. Jadi jangan pakai tenaga sama sekali gitu. Karena kalau kita udah pakai tenaga dia akan kencang juga nanti. Dia benar-benar cuma kayak bahasa Indonesia itu cuma Noel aja gitu. Noel. Noel kan cuma gini doang gitu ya. Bukan giniin gitu. Ya jadi benar-benar cuma di towel aja gitu. Itu towel bahasa Inggrisnya nggak tahu apa tuh. Touch itu menyentuh gitu ya, beda ya. Noel tuh cuma ya. Jadi single paradiddle pelan, single stroke
seperti itu salah satu ya, bukan artinya yang terbaik, tapi salah satu solusi supaya teman-teman bisa konsentrasi, uh, memanage power teman-teman sepelan mungkin ya. Jadi biasain main pelan, benar-benar main pelan. Terus tuh paradiddle, double paradiddle. Nah kalau nggak ada drum, saya biasa latih di paha, itu juga pelan. Nggak ada bunyinya ya kalau di sini ya. Tapi teman-teman bisa lihat, ini single paradiddle. Nah mulai, misalnya teman-teman kasih aksen, ya, yang di single paradiddle deh yang paling gampang misalnya ya. Itu kalau di paha. Jadi kedengarannya cuma satu-satu. Tak, 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 tak. Kalau kita pindahin ke snare dari yang ghost note semua ya. Kasih aksen. Nah, kasih aksen satu. Gitu ya, itu ghost note. Nah terus gimana kita cara pakai waktu kita masuk ke rhythm ya. Jadi ghost note itu biasa kita gunakan di rhythm juga. Nah yang pertama kita bisa gunakan atau mempelajari ghost note ini dari snare variation ya, yang ada di pelajaran sebelumnya ya, ada di video lain di dalam YouTube channel ini. Teman-teman bisa lihat lagi ya, ada saya akan review lagi, ada 6 variasi di situ. Nah, snare yang variasinya itu yang selain di 2 dan 4 itu kita mainin menjadi ghost note. Ya, itu bisa. Jadi waktu itu kan ada variasi yang seperti ini misalnya, nomor 1. Nah itu kita ganti note-nya menjadi ghost note, jadinya seperti ini. Gitu. Contoh yang nomor 2. Kita ganti dengan ghost note. Ya, jadi pelan. Kemudian yang nomor 3, tambahin lagi belakangnya ya. Jadikan ghost note. Nah, setelah teman-teman bisa ya, tentu aja dari tempo yang lambat dulu. Kalau tempo barusan teman-teman juga belum bisa ngikutin, turunin lagi temponya. Misalnya nomor yang lain, nomor 6.
Ya, kemudian teman-teman bisa cepetin. Gitu. Nah, bisa juga di fungnya segala macam ya. Nah, itu kan masih satu-satu ya. Nah, kemudian next lessonnya yaitu teman-teman bisa gunakan ghost note-nya itu 2 ya. Seperti ini saya sudah bikin, teman-teman bisa lihat di screen ya. Yang nomor 1, step satunya, oke, itu ada di I sama N. Kalau tadi kan biasa di I atau di E gitu ya. Nah sekarang ada yang double-double nih, di I sama N, I sama N, I sama N, I sama N gitu ya. Terus kemudian nanti ada yang di N sama E, N sama E, N sama E gitu ya. Nah kita coba nomor 1 dulu. Nomor 1 itu di I sama N. Nah ini pelan-pelan ya kita coba ya. Jadi benar-benar posisinya di sini. Kita coba mainin. Misalkan teman-teman belum bisa pelan, nggak apa-apa, mainin aja seperti snare variasinya gitu ya. Jadi kencang semua dulu nggak apa-apa. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jadi ada yang di N tuh bareng sama hi-hat. Jadi nah tuh ada barengnya tuh. 2 kali. Jadi yang barengnya itu yang memang di 2 dan 4 udah ada. Terus kemudian ghost note yang di N-nya juga bareng ya. Nah biasanya untuk mempelajari ghost note ini teman-teman ada variasi snare segala macam. Sometimes kadang-kadang gue juga menggeser posisi pukul hi-hat-nya karena ini untuk menghindari kepukul dengan dua stick ini saling kepukul gitu ya. Jadi gue biasanya akan geser sedikit ke sini supaya ini bisa berkuasa. Baru dipelanin. Seperti ini. Lagi. Lagi. Gitu. Ya, nanti kita coba lagi dengan yang nomor-nomor berikutnya. Nomor 2. Nomor 2, nah itu ada yang 1 sama belakangnya 2. Jadi gantian. 1 terus 2. Yang 2-nya sama kayak tadi ya. Nah, biasanya gue menggunakan ring untuk yang aksen. Ya, jadi akan kedengaran banget bedanya antara yang ghost note dengan yang aksen. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Oke. Nah, nomor 3 ini di N sama E. Di N sama E, jadi yang di belakang setelah snare ya. Jadi
snare, bareng lagi. Gitu ya, jadi ya teman-teman bisa coba di aksen aja semua. Gitu. Ya, nantinya kalau udah jadi ghost note bunyinya akan seperti ini. Teman-teman, ghost note ini karena di snare, dan snare itu tangan kiri ya kebanyakan ya. Jadi teman-teman ini akan menghidupin banget tangan kiri teman-teman semua. Ya. Terus ke yang nomor 4. Nah, tambahin 1 di I di depannya. Jadi seperti ini bunyinya. Itu masih aksen semua. Kemudian kita ganti dengan ghost note. Gitu. Oke, yang nomor 5. Nah, nomor 5 akan digabung yang di I sama N sama N sama E. Gitu ya. Jadi ketukan pertamanya yang I sama N, kemudian yang ketukan keduanya N sama E. Gitu ya. Kita lihat di screen. Oke, jadi bunyinya seperti ini. Oke, kita jadiin ghost note ya. Oke, nah terakhir nomor 6 kita 1 2 3 4 kita bikin IN sama NE, IN sama NE. Jadi ghost note-nya dua-dua semua ya, dua-dua semua.
itu biasa kita gunakan di rhythm juga waktu fill in gitu ya. Nah, kalau fill in ya itu dia, kita gunakan aksen-aksennya. Misalnya contoh pattern-pattern yang biasa gue pakai untuk fill in yang ada ghost note-nya, yaitu misalnya right left left right left left. Oh itu udah gua banget gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi benar-benar yang ini tinggi dari atas, yang ini benar-benar, yang kiri benar-benar tahan sekitar 2-3 cm dari sini. Ini gue belum main pakai rem ya, belum ya. Jadi benar-benar di headnya aja. Jadi teman-teman benar-benar mesti angkat sampai jam 12 ya. Gitu. Nah itu sering banget gue pakai untuk fill in. Misalnya kanannya juga kadang-kadang single stroke gitu. Jadi kapan gue mau pakai stroke atau right left left atau paradiddle, itu semuanya udah itu proses ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman beranggapan wah belajar ini seminggu udah bisa. Enggak juga gitu. Dari teman-teman yang benar-benar belum bisa pasti akan lama ya. Begitu juga saya dulu latihannya lama, berbulan-bulan. Dan itu sebenarnya saya latihnya jujur kebanyakan nggak saya latih dengan secara rudimen seperti ini gitu. Ya, jadi nggak sering, pernah tapi nggak sesering, karena dulu kebanyakan mainnya kan, kebanyakan pelayanan di gereja. Nah itu justru saya cobanya di situ gitu, dengan lagu lambat dulu ya, dengan waktu itu kalau ada lagu lambat, nah saya kasih ghost note sedikit. Oke? Nah itu untuk fill in. Nah itu dia ghost note teman-teman. Teman-teman cobain dari pelan ya. Kita review lagi dari awalnya snare variation. Teman-teman yang variasinya snare masih kenceng-kenceng, it's okay. Nah habis itu dipelajarin buat ghost note. Kemudian next stepnya teman-teman bisa gunakan yang double-doublenya di EN sama NE ya. Itu akan sangat menghidupkan tangan kiri teman-teman. Memang awalnya akan susah. Teman-teman, saya punya tips buat mempelajari ghost note. Dari yang sudah teman-teman pelajarin di sini, pastikan awal-awal tempo lambat dulu gitu ya. Nah, teman-teman yang udah main, udah ngejob, udah pelayanan ya, dimanapun teman-teman main, coba di lagu lambat aja dulu gitu ya. Itu tipsnya, jangan langsung coba lagu cepet. Oke, pelan-pelan. Kalau udah enak, pasti pertama masih mikir. Lagu yang gampang aja, yang teman-teman lagu request atau lagu regular yang udah biasa dimainin, yang udah hafal. Nah, mulai masukin, gitu ya. Jangan lagu cepet dulu. Oke, itu tips dari gua. Semoga pelajaran ghost note ini yang sudah menjadi pertanyaan banyak murid dan teman-teman di medsos, mudah-mudahan ini menjawab semuanya. Bisa teman-teman pelajarin pelan-pelan dari beberapa, lumayan banyak kayak yang tadi saya share di video ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semua, jadi berkat ya, menambah skill teman-teman jadi pada naik semua. Yang pasti ini udah bukan basic lagi nih ya, ini udah intermediate sampai ke tingkat lanjut. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya yang pasti akan ada pelajaran-pelajaran yang mantap-mantap, yang keren-keren, yang bagus-bagus buat teman-teman semua. Sampai ketemu di KDI Kelas Drum Indonesia bersama gua Hendra. God bless you all. Bye-bye.